Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, pemirsa dimanapun antum berada, kembali lagi di acara Tanya Jawab bersama Ustadz Ariful Bahri LCMA, seorang pengajar di Masjid Nabawi di kota Madinah, tepatnya di Arab Saudi. Taib, ini sudah ada pertanyaan dari hamba Allah, sudah masuk pertanyaan dari hamba Allah. Langsung kita bacakan. Ustadz, bolehkah kita mencukur buluh kaki? Ustadz, bolehkah kita mencukur buluh kaki? Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Ariful Bahri LCMA. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairah. Tentunya itu lebih baik ditinggalkan, kecuali kalau seandainya sudah keluar dari kadar kebiasaannya. Karena memang rambut yang ada di kaki merupakan fitrah anak Adam, terutama laki-laki. Namun kalau seandainya itu keluar dari kebiasaan, misalnya terlalu lebat atau terlalu berbeda dengan yang lainnya, maka baru boleh kita lakukan yang demikian. Namun kalau seperti kebiasaan dan sama dengan yang lainnya, maka tidak boleh kita lakukan. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini sudah masuk dari hamba Allah. Pertanyaannya, Ustadz, Ana mau nanya, apakah uang dari hasil caleg dikasih ke warga untuk memilihnya termasuk uang haram? Kalau misalnya haram, bagaimana cara membersihkan uang yang terpakai untuk usaha? Syukron Ustadz. Mari kita dengarkan penjelasannya dari Ustadz Ariful Bahri LCMA. Jazakumullahu khairah. Semoga Allah menjaga kita. Apabila terjadi pemilihan kemudian ada caleg yang membagi-bagikan uang, itu adalah bentuk daripada rasywah, itu adalah bentuk daripada sogok menyogok, yang itu tidak diperbolehkan. Nabi menyebutkan ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana? Yang pertama, kalau seandainya ada yang datang jangan diterima. Kalau seandainya sudah terlanjur diterima, maka kita keluarkan. Mungkin kita berikan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan, atau misalnya uang tersebut kita kumpulkan bisa untuk misalnya memperbaiki jalan yang rusak, maka kita lakukan yang demikian. Namun jangan kita ambil, karena itu adalah bagian daripada sogok. Atau kalau seandainya ada orang dan kita mengetahui orangnya, kita kembalikan kepada orangnya. Semoga Allah menjaga kita, memberikan taufik dan hidayah. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini sudah masuk dari hamba Allah. Pertanyaan dari hamba Allah. Ustadz, Ana mau nanya, apa hukumnya wanita hamil diceraikan dan bagaimana menghilangkan kebencian kepada seseorang? Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan. Tapi mari kita dengarkan penjelasannya dari Ustadz Ariful Bahri LCMA. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairah. Ketika ada seorang wanita hamil yang diceraikan, maka cerainya sah. Hanya saja masa iddah wanita hamil itu berbeda dengan wanita-wanita yang lainnya. Wanita hamil masa iddahnya sampai dia melahirkan, maka habis masa iddahnya. Itu perbedaannya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, menghilangkan kebencian kepada seseorang, tentunya salah satunya adalah kita berdoa kepada Allah. Kemudian jangan terlalu mengetahui tentang orang tersebut. Sibukkan diri kita dengan yang bermanfaat, tidak terlalu mengetahui orang lain, atau tidak terlalu ingin mengetahui tentang orang yang tadi ada perasaan-perasaan di dalam hati kita tentang dirinya, sehingga kita lebih menyibukkan dengan kesalahan kita, dengan kita melakukan kebaikan. Itu adalah di antara salah satu yang menghilangkan kebencian. Karena kebencian itu datangnya dari mana? Datangnya dari waswas, dari gangguan syaitan. Dan dengan kita senantiasa memperbanyak atau banyak mengetahui tentang orang tersebut. Kalau seandainya kita tidak tahu tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang apa yang dia lakukan, maka tidak akan benci, atau kita tidak akan benci kepadanya. Dan itu adalah di antara salah satu yang harus kita lakukan. Barakallahu fikum. Taib, akhi ukhti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta pemirsa dimanapun antum berada, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini sudah masuk dari hamba Allah. Ini dari Ocu Jepri. Nah, ini dari Ocu Jepri. Pertanyaannya, Ocu Ustadz, ketika awak sholat, kemudian ada gempa, apa yang harus awak lakukan? Tetap sholat atau lari kalang kabui? Kita langsung terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ustadz, ketika kita sholat, kemudian ada gempa, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap melanjutkan sholat kita atau kita lari? Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Ariful Bahri LCMA.
Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita mengetahui ketika kita sholat, kemudian ada hal yang bisa membuat sholat kita itu batal, atau kita harus membatalkan sholat, maka boleh kita membatalkan ibadah sholat. Seperti misalnya kita sholat ada ular, maka kita harus lari. Seperti misalnya sedang sholat kemudian ada gempa yang kita tahu gempa tersebut bisa menghancurkan bangunan, maka kita lari. Dan itu juga di antara bentuk penyelamatan jiwa, dan kita tidak berdosa di dalamnya. Jangankan masalah itu, masalah ketika kita buang angin saja dianjurkan kita membatalkan ibadah sholat, apalagi yang berkaitan dengan jiwa kita. Maka dianjurkan bagi kita untuk membatalkan sholat, dan semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, masyarakat kita. Barakallahu fikum. Taib, pertanyaan dari Ocu Jepri Wojeb Wana Singkwang itu adalah pertanyaan penutup di acara kita pada kali ini. Jadi antum dan antunna dimanapun antum berada, jika lo mempunyai pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. InsyaAllah kami akan tanyakan kepada Ustadz Ariful Bahri LCMA. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.